Saat dia lindas Pak Nelson, dia panik kan. Oh my god, aku baru aja nabrak orang. Sampai dagingnya keluar, sampai berdarah-darah. Orang-orang tadi semuanya memuncratkan darah. Halo semuanya, selamat datang kembali ke kumpulan kisah hari ini. Seperti kumpulan kisah yang lainnya, kita biasanya akan cerita tentang horor, tentang cita-cita creepy, tentang pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang yang mereka sampaikan di Reddit maupun website yang lainnya. Oke, sebelumnya sebenarnya aku tuh agak nggak bisa ya ngomong pelan-pelan gini. Aku emang rasanya tuh jiwaku tuh harus ngomong cepet, harus kayak deg-deg gitu tiap kalau ngomong. Kenapa? Karena tiap hari aku minum kopi paling nggak 2 gelas. Itu udah jadi kebiasaan katam aku. Aku suka banget sama kopi, aku suka banget sama aroma kopi. Aku juga suka banget karena aku jadi jittery setiap kali aku minum kopi. Selain kopi itu bikin kita melek dan wanginya yang super enak, kopi itu sebenarnya juga bagus loh buat kulit. Aku senang banget karena sekarang Scarlett tuh udah ngeluarin varian baru dengan rasa kopi. Ada body scrub. Terus jangan lupa ada brightening shower scrubnya juga. Dan gak ketinggalan body lotionnya. Ini yang Jolly. Ini dia kayak kopi tapi lebih ke manis gitu ya. Dan wanginya tuh gak terlalu kuat gitu, jadi nggak bikin enak. Pertama-tama aku nih mau buka dulu body scrub yang coffee ya. Ini pertama kali pas aku buka tuh wanginya kayak kalian tuh duduk di tempat-tempat es kopi susu gitu loh. Wanginya tuh bener-bener kayak es kopi susu banget. Kalian bisa lihat nih, dia teksturnya tuh kayak lebih ke lulur ya, lulur scrub gitu. Jadi dia pasti pakein ke kulit, nggak sakit, dan manfaatnya tuh banyak banget ya. Bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit, mampu mengembalikan kelembapan kulit, mampu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah, dan si kopi ini bagus banget untuk ngebantu kita meregenerasi kulit setelah exfoliate, dan dia juga meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan oleh kulit tubuh. Nah, biasanya setelah aku scrub badan aku tunggu kayak sekitar 5-10 menitan. Kalau udah, aku bilas dan aku kasih shower scrubnya ini. Seperti yang aku bilang nih, shower scrub wanginya kopi, tapi wanginya tuh netral banget, dan dia bagus banget untuk membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Dia juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati, bikin kulit jadi lebih halus, membantu mengembalikan kelembapan kulit, dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Nah, biasanya nih aku gosok-gosok, dan aku suka banget sama shower scrub ini karena dia sama aja seperti scrubnya, nggak sakit walaupun dia punya butir-butir untuk eksfoliasi. Setelah mengaplikasikan shower scrubnya, aku biasanya bilas, udah aku keringin, lalu aku lanjut, tada, lotionnya. Ini lotion yang Jolly, ya, yang Jolly. Ini tuh yang aku bilang nih lotion yang wanginya kopi, manis tapi nggak terlalu kuat. Nah, kalau aku sih pakai lotion ini tuh buat toppernya dari perawatan aku barusan ya. Buat kalian yang bingung kenapa sih produknya Scarlett semuanya bisa bikin kalian jadi cerah? Karena ketiga produk ini tuh mengandung glutathione sama vitamin E. Itu bagus banget buat kulit yang kusam untuk lebih cerah. Dan dari sini kalian bisa lihat perbandingannya. Sebelah kiri, tangan aku yang sebelah kiri tuh dia lebih cerah, terus warna kulitku jadi jauh lebih merata dibandingnya sebelah kanan. Kita nggak cuma mau cerah dong, kita juga pasti nggak mau belang-belang. Buat kalian yang penasaran sama produk coffee ini, jangan lupa kalian ke Instagramnya di @scarlett_whitening atau kalian ke Shopee-nya di Scarlett Official Store. Linknya ada di description box. Jadi cerita hari ini, kumpulan kisah hari ini kita akan ngomongin pengalaman seorang pria yang bernama, kita sebut aja John. Aku dapat cerita ini dari Reddit. Dia nggak nyebutin namanya dia, cuma ada username-nya doang. Jadi John ini mau ceritain tentang urban legend dari kota asalnya dia. Dia tinggal di Amerika Serikat, dia tinggal di kota kecil, yang mana kalau kota kecil tuh kan lebih rapat ya. Orang satu sama lain tuh lebih kenal, mereka juga lebih tahu dan update sama gosip-gosip kota tersebut. Dan sampai mereka pun tahu urban legend apa yang terjadi di kota tersebut juga. Sama seperti di kotanya John, di tempat-tempat lain pun juga ada urban legend. Contohnya di Jepang ada urban legend. Cina juga ada urban legend. Nigeria juga ada urban legend. Aku pernah nyampein di akun TikTok aku yang lama. Indonesia juga bahkan ada urban legend. Pocong, kuntilanak, genderuwo itu semua juga urban legend. Aku nggak tahu beneran ada atau enggak ya. Mungkin beneran ada, tapi as far as I know, itu termasuk dari urban legend. Karena rata-rata makhluk-makhluk itu, mereka tuh berasal dari sejarah tertentu. Mereka ada ceritanya kenapa mereka bisa seperti itu kan. Dan yang John pengen sampaikan ke kita semua hari ini adalah tentang urban legend di kotanya yang bernama Wrong Way Man atau pria terbalik. Pria terbalik ini terkenal banget. Dia pakai bajunya terbalik, jadi bajunya yang harusnya menghadap depan dipakainya ke belakang, if you know what I mean.
Terus dia pakai celana jeans juga kebalik, jadi resletingnya di belakang. Dia cukur rambutnya sampai pelontos. Dan dia pakai wig yang mana nutupin seluruh mukanya. Dan bagian pelontos di kepalanya, dia gambar menyerupai wajah aslinya. Dan itu creepy banget buat orang-orang di kota itu karena dia gambar mirip banget seakan-akan itu adalah manusia yang berekspresi. Dia juga pakai topi, di mana topinya juga terbalik, dan dia sering didapati berjalan-jalan di pinggir jalan di kota tersebut. Selama ini John nggak pernah ngeliat tentang si pria terbalik ini secara langsung. Dia juga nggak pernah lihat di online karena di internet entah gimana nggak ada gambarnya. Tapi dia selalu dapat fotonya si pria terbalik ini dari SMS berantai atau dari grup WhatsApp keluarga. Nampaknya kebanyakan orang tuh udah pernah ketemu sama si pria terbalik ini. Beberapa temennya John itu udah ada yang pernah ketemu pria terbalik ini. Mereka bilang, kalau kamu ketemu sama si pria terbalik, jangan langsung balik ke rumah. Pergilah ke rumah orang tuamu, rumah kakek nenekmu, pacarmu, tetanggamu, siapapun, tapi jangan pulang ke rumah. Paling enggak, nginep di sana 1 minggu sebelum kamu balik ke rumah. Kalau mau aman, 1 bulan. John merasa karena dia nggak pernah lihat, dia nggak pernah ketemu, jadi dia nggak percaya. Sampailah pada suatu hari, di kota tersebut kedatangan seorang cewek ini yang bernama Kathy. Jadi Kathy ini baru pindah sama keluarganya, dia cantik, dia pintar, dan John tuh suka sama Kathy. Dia deketin Kathy, diajak ngobrol, dan karena mereka sama-sama suka, akhirnya mereka memutuskan untuk ngedate. Jadi suatu malam ini, John nyetir ke rumahnya Kathy, dia jemput, mereka pergi ke mall, mereka makan, mereka nonton. Setelah mereka having a good time, mereka pulang. John nyetirin Kathy pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan ke arah rumahnya Kathy, tiba-tiba John dan Kathy melihat tidak lain dan tidak bukan si pria terbalik. Si pria terbalik ini lagi jalan kaki di pinggir jalan. John karena dia nggak pernah lihat pria terbalik ini sama sekali, dia rasa kayak agak takut juga. Kakinya pelan-pelan melonggarkan pedal gas dan dia mulai memperlahankan kendaraannya. Saat dia melewati si pria terbalik ini, dia melihat ke arah pria tersebut dan dia melambaikan tangan, berusaha ramah. Dan dia juga lihat Kathy, dia berusaha untuk melambaikan tangan ke arah si pria ini. Tapi si pria ini tidak membalas lambaian tangan mereka berdua. Akhirnya setelah melewati pria ini, John mempercepat laju kendaraannya dan dia ketawa. Wah, kita pulang yuk abis ini. Coba bayangin kalau teman-teman kita tahu kalau kita langsung pulang ke rumah setelah ketemu sama si pria terbalik. Sementara Kathy sendiri yang masih orang baru di kota tersebut, dia juga agak skeptis ya sama cerita orang terbalik ini, pria terbalik ini. Dia dengar kasakusuk dari beberapa tetangganya, bahkan John juga pernah cerita tentang pria terbalik ini, tapi dia juga agak sangsi. Dan dia memutuskan gimana kalau mereka berdua putar balik ke arah si pria tadi dan coba tanya apa yang dia mau. Apakah benar dia si pria terbalik? Atau jangan-jangan ini cuma orang iseng aja, pengen nakut-nakutin kota tersebut. Akhirnya John memutarbalikkan kendaraannya. Masih belum jauh dari dia berpapasan dengan si pria tadi. Belum ada sekitar 500 meter, mereka menelusuri jalannya balik. Kok si pria terbalik udah nggak ada ya? Mereka berdua bingung, John sama Kathy bingung. Kita kan belum jauh tadi. Belum ada 500 meter. Kok orangnya udah nggak ada? Jalan yang mereka lalui itu kanan kirinya ada hutan. Jadi mungkin aja pria tersebut belok ke hutan, sembunyi di sana. Akhirnya mereka putar balik lagi dan mereka balik ke rumahnya John. Saat mereka memasuki jalan rumahnya John, tiba-tiba mobil yang dikendarai sama John itu mundur. Si Kathy nanya, kamu persnelingnya ada di reverse ya? Di mundur ya? John sendiri juga ragu dong. Akhirnya mereka berdua lihat ke persneling dan persneling mereka masih ada di drive. Kok bisa mereka mundur? John juga coba gas, tapi mobil itu nggak jalan sama sekali. Dan dia ngelihat nih ya, rumah-rumah tetangga di depan matanya itu semuanya jadi menjauh. Seakan-akan dia mundur. Oh my god, jangan-jangan kita kejebak di dunianya pria terbalik tadi. Oke, gimana kalau aku letakin persneling aku di reverse? Dia tarik tuh sampai ke reverse, dan tiba-tiba mobil jalan ke depan. Wah, beneran nih kita terjebak di dunia pria terbalik tadi. Panik lah. Tiba-tiba dia lihat salah satu tetangganya, yaitu Pak Nelson. Si Pak Nelson ini teriak-teriak, Emple! Kenapa Pak Nelson ngomong emple? Jangan-jangan dia juga ada di dunia terbalik. Dia puter-puter otak, emple ini kalau dibalik jadi apa ya? Help me, tolong aku. John berusaha untuk teriak dari mobilnya. Pak Nelson nggak apa-apa?
Mereka menyorot Pak Nelson ini dengan lampu mobil mereka. Dan Pak Nelson ini, layaknya si pria terbalik tadi, wajahnya tuh ada di belakang, bagian belakang kepalanya nih plontos, dan digambar sesuai dengan wajahnya Pak Nelson. Dia juga pakai baju terbalik semua, dan beliau memutar kepalanya 180 derajat ke arah John. Setelah berputar seperti itu, beliau mematahkan bagian-bagian tubuhnya dan berjalan cepat ke arah John. Tapi karena ini di dunia terbalik, jadi dia berjalan mundur. John yang takut dan panik banget, akhirnya dia gaslah mobilnya dengan persneling yang masih di reverse tadi. Dia tabrak Pak Nelson, dia gilas Pak Nelson sampai mati. Saat dia lindas Pak Nelson, dia panik kan. Oh my god, aku baru aja nabrak orang. Dan tiba-tiba, semua tetangganya keluar dari rumah. Mereka pecahin jendela-jendela mereka. Mereka merangkak keluar dari jendela mereka. Dan mereka merangkak mundur. Seperti mereka di dunia terbalik juga. Salah satu tetangganya John ada yang lihat arah John sambil senyum. Dan dia garuk kepalanya ke bagian pecahan jendela sampai dagingnya keluar, sampai berdarah-darah. Dan mereka berusaha untuk menyerbu John. Beberapa dari tetangga ada yang merangkak ke arah jendela depan mobilnya John. Mereka mulai nakut-nakutin John. Akhirnya John posisiin persneling ke drive. Dia berarti mundur, si orang-orang tadi yang ada di jendelanya jatuh semua. Dia balikin lagi persnelingnya ke posisi reverse. Dia lindas semua tetangganya. Dan dia dengar cerot. Orang-orang tadi semuanya memuncratkan darah. Dia nggak peduli, dia ngebut, dia tabrak semua tetangga yang ada yang berusaha untuk menghalangi dia. Dia mikir dalam hatinya, ini bukan tetanggaku. Saat John lagi berusaha untuk kabur dari serangan tetangga-tetangganya, dia lihat dari arah jauh, wah, rumahku ada di ujung jalan. Dan dia lihat ada seseorang yang menyerupai John lagi ngobrol sama si pria terbalik tadi. Seakan-akan pria terbalik itu menunggu apa ya yang akan terjadi kalau John ini masuk ke rumahnya, parkir, apakah aku mau membunuhnya atau aku mau bikin dia cedera. Dan tatapan si pria terbalik itu bikin John benar-benar takut dan ngeri. Dia berusaha untuk cari cara gimana caranya keluar dari komplek rumahku. Dia bantinglah setir kanan kiri karena mobilnya tuh nggak bisa dibelokin sama sekali. Berkali-kali dia nabrak rumah tetangganya, nabrak pohon, bahkan bagian-bagian tubuhnya banyak yang cedera karena dari tabrakan yang dia buat. Sampai akhirnya Kathy, karena dia udah ketakutan, dia bilang sama John, gimana caranya kita harus bisa untuk U-turn, untuk putar balik. Kita harus kembali ke jalan yang tadi. Mungkin itu satu-satunya cara kita bisa selamat. Akhirnya John sekuat tenaga dia berusaha untuk putar balik. Untungnya berhasil, tapi John mengalami cedera yang parah. Tulang-tulangnya banyak yang patah. Setelah dia berhasil putar balik, dia ngebut terus sampai dia menemukan jalan utama di mana dia ketemu si pria terbalik tadi. Dia belokin ke arah hutan, dia potong jalan. Akhirnya dia ketemu sama jalan besar yang lain. Dia ngebut dan dia akhirnya stop di pompa bensin. Dia keluar dari mobil, dia merangkak karena dia udah nggak bisa menggunakan tangannya lagi. Semua badannya dia udah cedera. Kathy-nya juga cedera, tapi dia masih lebih baik daripada John. Dia berusaha untuk telepon 911, dia tungguin ambulans datang, dan mereka berdua akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap di sana selama 1 bulan. Mereka berdua tuh takut pulang ke rumah karena takut mereka masih terjebak di dunia terbalik. Tapi salah satu dari tetangganya, yang mana adalah Pak Nelson, suatu hari menjenguk John dan Kathy ke rumah sakit. Dia kelihatannya baik-baik aja, nggak ada yang salah. Akhirnya John mulai tenang dan dia discharge, dia keluar dari rumah sakit. Tapi gimana pun juga, walaupun tetangga-tetangganya yang udah dia tabrak, dia pikir dia udah bunuh, ternyata masih hidup. Dan seakan-akan si pria terbalik ini tidak mempengaruhi mereka. Tapi pria terbalik ini sudah mempengaruhi John dan Kathy secara emosional dan secara fisikal. Sampai sekarang, John dan Kathy masih merasa kalau mereka hidup di tempat yang terbalik. Pertama-tama aku mau bilang, untung aku ngeliat cerita ini di section No Sleep. Jadi section No Sleep ini nggak semuanya cerita asli ya, bisa juga dengan karangan. Semoga yang diceritain sama John ini adalah cerita karangan. Kalau ini terjadi di dunia nyata, wow. Oke, gitu dulu cerita untuk hari ini. Komen di bawah menurut kalian gimana cerita hari ini. Kasih tau aku juga kalau misalnya kalian ada urban legend dari tempat asal kalian. Mungkin aku bisa bikin video tentang itu.
Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!